Tentang SOP, saya mau tanya, klakson patroli itu apakah termasuk SOP? Karena kejadian di Wamena itu orang mampu biar jalan bengkok-bengkok bagaimanapun, tapi dari jauh lagi patroli suka aja yang bengkok tadi lurus. Bapak terangkan ketemu orang. Ini sudah kita bicarakan waktu pertemuan di ruang Kapolres waktu itu. Jadi klakson yang mobil itu juga berpengaruh untuk salah satu mendukung itu. Kalau menurut penilaian saya mendukung itu. Seharusnya tidak usah ada seperti begitu. Berdiam saja. Kalau perlu itu polisi itu pakai celana pendek lebih tangkap orang itu. Karena kalau orang di sini biar mabuk patah Bapak Kapolres, biar jalan bengkok-bengkok. Bahkan sudah mau bunuh orang ini, begitu dia dengar pepet, parang dia buang dan dia jalan lurus. Bagaimana kita mau tahu kalau dia sudah jalan lurus seperti begitu? Mungkin dua itu saja Bapak mungkin. Itu ada 5 itu Pak. Itu terkait perilaku yang dapat menurunkan citra Polri. Itu satu. Jadi kita tidak pernah membiarkan anggota polisi mabuk. Itu tadi Pak. Oknum itu Pak. Itu dari 374 itulah yang kadang-kadang kita tiap hari ngomong ini dengan pimpinan jangan bercederai 1-2 orang ini yang bercederai kita yang 300 sekian ini. Kami dengan beribu sekian banyak. Kita yang baik ini dengan ikhlas bekerja, tulus ikhlas bekerja, melayani. Tapi 1-2 orang yang mabuk ini adalah Bapak Kiai. Bapak dia tidak jadi kita 1 orang. Jadi dari 374 itu dia itu menjadi 0,00 sekian persentasenya. Kita tidak pernah mengajarkan dia minum di sana. Tidak pernah itu Pak, apalagi mengizinkan. Oh, begitu Pak, itu teratur. Terkait dengan SOP tadi Bapak mohon maaf. Kita mulai keluar ini sudah SOP. Pertama dengan himbauan pakaian dinas, dia tahu bilang itu tanda isyarat, terus tongkat, kan begitu Pak? Itu bagian dari syarat semua, menandakan bahwa Anda berhadapan dengan petugas resmi, kan begitu kira-kira. Kadang-kadang yang ada yang bilang ini tanya surat perintah di pakaian dinas, tidak mungkin kita jalan dengan dia, tapi tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi semua kita bekerja, tidak usahlah kita mulai dari pakaian dulu Pak. Pakaian dia pakai kita cek setiap hari ini kita cek dari pakaiannya dulu kelengkapannya sampai di rambut. Itu terkait dengan SOP, apalagi dalam pelaksanaan tugas. Sudah memberikan perwiranya, sudah memberikan RPP seperti itu. Hakikat itu Pak, terkait respect, kita tidak kerja diam. Tidak Pak, kita kerja. Tidak apa-apa ini untuk saya terima kasih. Supaya ada proyeksi perbaikan ke depan. Oh, mana-mana lagi. Sekali lagi bahwa kita ini hendaknya ini bekerja dan ikhlas Pak. Kalau kita bicara masalah lain, mungkin saya bilang Pak, saya mau pindah dari Bandung saja, dari mana saja. Tapi kan tidak ada perbaikan. Oh, harus di mana di sana pula karena tugas sampai di sana. Kita pikir begitu Pak. Jadi saya lintas dengan ini. Tadi Bapak sampaikan kalau kita patroli itu diam-diam saja. Kita patroli itu 3 malam rata-rata orang sudah tidak ada di luar, semua orang di dalam. Kalau kita diam-diam, besok lusa orang bilang polisi tidak pernah patroli. Jadi serba salah kita, serba salah. Kita diam-diam dianggap tidak ada. Kita bersuara, salah juga. Jadi pada kasus-kasus tertentu seperti tadi Bapak sampaikan itu kasuistis, ada yang kita pergi diam-diam. Ada kita pergi balap, tapi dengan tek balap. Ada yang kita patroli secara rutin itu, ya kita harus menunjukkan eksistensinya kita bawa ke polisi. Polisi itu ada patroli. Nanti serba salah ya. Mungkin di sini. Silakan Pak Prof kita, Pak Ahmadi. Terima kasih Bapak Kapolres dan Bapak Bupati. Apa penyebab daripada mereka melakukan tindakan itu? Sehingga tidak hanya selesai di kepolisian. Esensinya, adakah dia berhubungan dengan masalah politik? Adakah dia berhubungan dengan masalah ekonomi? Adakah dia berhubungan dengan dendam? Ini yang harus saya sorotnya. Kemudian ada satu penugasan khusus, siapa bertanggung jawab apa,
kemudian tidak siapa-siapa yang nanti berkoordinasi, sehingga siapapun yang terlibat tidak perlu pandang bulu di sini. Kita mohon maaf. Baik dari TNI maupun itu ada oknum yang dari sini, mungkin ada dari kepolisian maupun dari pihak paguyuban. Ya mari kita bertanggung jawab bersama-sama supaya itu selesai kasusnya. Dan mereka perlu dilakukan pembinaan, tidak hanya selesai di situ saja. Ini mohon maaf kami masukkan ke sana. Kemudian juga perlu ada dana yang mendampingi kegiatan bapak-bapak ini. Jangan sampai anggota di situ juga terbebani harus mencari bensin sendiri, mohon maaf kesalahannya, mencari makan sendiri, sehingga itu berdampak pada aktivitas tugas. Ini yang perlu dicari solusinya, sehingga perlu DPR dibubarkan dalam hal ini, dilakukan anggaran khusus, dibentuk tim secara khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini. Ini mohon maaf yang terkait dengan masalah kita, sehingga nanti tidak saling menuding satu dengan yang lain. Kita perlu mencari esensinya, sehingga yang perlu memang itu dibina dan memang mereka memerlukan pekerjaan apa yang memang bisa dibuat oleh pimpinan daerah. Satu kebijakan yang memang perlu dikaji lebih lanjut. Kalau perlu ya kita melakukan seminar, sehingga kita cari solusi yang menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak saya mohon maaf, eskalasi memang sekarang ini meningkat. Kita harus mengakui itu. Nah, ini yang menyangkut berkaitan dengan masalah kriminal. Itu sadar atau tidak kita semua merasakan. Nah ini kan perlu tindak lanjut. Tidak lagi kita saling menyalahkan siapa yang salah, siapa bertugas apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tetapi ini perlu solusi. Nah solusi ini mungkin tidak selesai di kepolisian saja, tapi mungkin juga di pemerintah daerah, mungkin juga berada pada jajaran lembaga dinas. Mari kita cari solusi. Dan eskalasi ini juga tidak boleh dibiarkan. Ini saya sudah bicara 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, dan sekarang inilah terjadi bahwa ada pembiaran, maka dampak yang terjadi 5 tahun ke depan pasti daerah semakin rusak. Dengan sekarang kita hadapi keberanian, tindakan kriminal dan sebagainya, eskalasinya sangat tinggi. Ini yang perlu kita sikapi dan perlu dicari jalan keluarnya. Tidak kita saling menghilangkan, tapi mari kita bergotong royong, bersinergi untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Kalau memang kita tidak ini ya, barangkali perlu satuan samping yang perlu dipercepat sehingga kondisi ini semakin menurun. Ini yang mohon maaf ya bapak-bapak, ini saya itu tiap hari menerima orang-orang yang selalu kehilangan kendaraan bermotor seperti yang tadi bapak sampaikan. Saya minta maaf, di rumah itu tiap hampir rata-rata ya kalau kita ini itu 2-3 orang itu mengeluh tentang kehilangan kendaraan. Dan frekuensinya di sini eskalasinya sangat meningkat. Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Bahkan juga ditindaklanjuti dengan kekerasan. Bahkan di lingkungan bapak sendiri saja sempat ketolongan. Bagaimana yang di luar? Nah, berarti ada titik lemah yang harus kita sadari dan mari kita cari apa, bagaimana. Pasti ada jalan yang bisa kita tempuh untuk mencari jalan keluar. Yang ketiga bapak saya mohon maaf, ini sekarang ini akhir-akhir ini golongan muda ini bapak. Jadi kalau kita dengar sering kendaraan bermotor ini, wah suaranya knalpot ini memecahkan telinga ini bapak. Jadi ya mohon maaf, mungkin itu yang perlu apa ya, mohon disikapi, mohon ini perlu ditertibkan bagaimana caranya. Mungkin ada tadi disampaikan kalau toh kita orang tua ini salah, kita harus mengaku ada kesalahan. Anak cucu kita ini ada yang nakal, yang perlu dari bapak-bapak ingatkan supaya anak-anak kita juga jangan memberi contoh lah begitu. Ini perlu kita himbau.